Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel Mushoku Tensei. Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan rombongan Aril dan Rudius yang sudah bersiap berangkat menuju ke kerajaan Asura. Mereka akan menggunakan teleportasi milik Perigius untuk berpindah langsung ke wilayah pinggiran Asura. Rudius sempat meminta Perigius supaya mengirimkan Arumanfi untuk memperbaiki lingkaran sihir teleportasi di istana kerajaan. Namun ternyata hal itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Karena pemasangan lingkaran sihir harus dilakukan di tempat yang memiliki kadar mana yang cukup tinggi. Sedangkan di wilayah kerajaan Asura hanya memiliki kadar mana yang cukup rendah. Selama ini, kerajaan Asura menggunakan kristal sihir dan beberapa alat untuk menyuplai mana ke lingkaran sihir mereka. Namun, berdasarkan laporan sebelumnya, alat dan kristal sihir itu telah dihancurkan, yang akhirnya membuat mereka tidak bisa menciptakan lingkaran sihir baru di dalam istana. Setelah persiapan sudah selesai, rombongan Aril dan Rudius kemudian mulai pergi ke ruangan aula tempat teleportasi akan dilakukan. Dan setelah itu, akhirnya mereka pun dipindahkan ke sebuah reruntuhan di sekitar wilayah kerajaan Asura. Dan lalu mereka melanjutkan perjalanan menggunakan kereta kuda dan beristirahat pada malam harinya. Sylvie dan pelayan Ari lainnya melakukan tugas memasak. Sementara Ghislaine dan Eris sedang bersiaga dan menjaga wilayah perkemahan. Setelah makan malam, Rudius akhirnya menjalankan tugas berpatroli. Namun, Rudius tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Orsted saat dia sedang menelusuri hutan di sekitar perkemahan. Rudius dan Orsted kemudian melakukan pertemuan untuk membahas beberapa hal. Rudius memberikan laporan bahwa tidak ada hal-hal yang mencurigakan sejauh ini. Meskipun begitu, Orsted menyuruh Rudius untuk terus berhati-hati. Terlebih, Rudius dan yang lainnya akan melewati pegunungan Rahang atas Naga Merah. Pegunungan ini adalah batas antara wilayah benua tengah dengan wilayah kerajaan Asura. Dan juga terdapat hutan besar setelah melewati pegunungan ini. Yang mana hutan ini adalah tempat strategis untuk membunuh orang-orang yang dianggap berbahaya tanpa khawatir mereka akan dicurigai. Menurut Orsted, jika Darius memang mendapatkan saran dari Hitogami, maka dia pasti akan sudah menyiapkan sejumlah pembunuh bayaran untuk menghabisi rombongan Aril di hutan ini. Untuk berjaga-jaga, Orsted memberikan lingkaran sihir yang berisikan sihir penyembuh tingkat raja. Karena ada kemungkinan Kaisar Utara dan Dewa Air akan menyerang Rudius dan yang lainnya. Rudius sempat penasaran dengan seberapa ampuh lingkaran sihir penyembuh tingkat raja. Karena sihir penyembuh tingkat lanjut saja sudah bisa mengembalikan anggota tubuh yang terpotong. Setelah itu, Rudius kemudian bertanya tentang apa yang akan terjadi jika seandainya Aril menjadi raja tanpa dia harus membunuh Luke. Orsted lalu menjawabnya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Atau mungkin saja Luke akan terbebas dari Hitogami. Hitogami hanya akan mengendalikan bidaknya dari bayang-bayang hingga prediksi masa depan yang dia harapkan terjadi. Selain itu, Hitogami juga memiliki kecenderungan untuk tidak mengganti bidaknya sebelum tujuannya tercapai. Mendengar itu, Rudius kemudian menjadi kaget karena dia sebelumnya tidak tahu mengenai Hitogami yang bisa mengganti bidaknya. Dan lalu setelah beberapa pembicaraan itu, pertemuan akhirnya selesai dan Rudius kembali ke perkemahan. Keesokan harinya, rombongan Aril akhirnya melewati pegunungan Rahang atas Naga Merah.
Rudius tidak bisa mengendarai kuda, jadi saat ini dia dibonceng oleh Sylvie. Dan lalu ketika Rudius melihat ke arah petualang yang disewa oleh Ariel untuk mengawal selama perjalanan, Rudius kemudian teringat dengan masa kelamnya ketika dia masih merasa kesepian. Dulu ketika Rudius dicampakkan oleh Eris, Rudius mengalami masa-masa yang penuh kesengsaraan. Dan Rudius pernah berpikir bahwa kehidupannya sebagai seorang pria telah hancur. Karena pada saat itu, trauma Rudius menyebabkan gajah miliknya tidak bisa berdiri tegak lagi. Namun, sejak Rudius bertemu dengan Sylvie lagi, kehidupannya kemudian menjadi lebih baik. Karena gajahnya sudah kembali normal dan bahkan dia sekarang telah memiliki anak. Mengingat masa kelamnya, entah mengapa Rudius kemudian merasa bahwa dia ingin meremas opai milik wanita. Yang mana dia kemudian berakhir dengan meremas milik Sylvie. Karena Eris menolak untuk diremas di tempat yang bisa dilihat orang. Beberapa saat kemudian, mereka semua akhirnya sudah menuruni pegunungan Rahang Atas Merah. Dan mereka saat ini berhenti di depan sebuah batu di pintu masuk hutan. Nampaknya batu itu adalah batu nisan dari para pengikut Ariel yang telah mati sebelumnya. Setelah berdoa, mereka kemudian memutuskan untuk membuat perkemahan untuk bermalam saat ini. Keesokan harinya, rombongan Ariel akhirnya kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat melintasi jalan di hutan, Rudius kemudian menemukan tanda yang dibuat oleh Orsted di pohon. Yang mana tanda itu menandakan bahwa ada musuh di depan. Dan benar saja, tak lama setelah itu, Ghislaine dan Eris menghentikan rombongan. Karena ada sekelompok prajurit yang mengenakan armor besi yang menghadang mereka semua. Sylvie mencoba bertanya tentang identitas mereka. Namun, kapten rombongan orang itu malah mengeluarkan pedang dan menyerang rombongan Ariel bersama dengan anak buahnya. Melihat itu, Ghislaine dan Eris langsung menghadapi prajurit terdepan. Sementara Sylvie menyerang penyihir musuh di barisan belakang menggunakan sihirnya. Ada sekitar 30 musuh yang terlihat saat ini. Namun masih ada banyak lagi yang bersembunyi di hutan. Meskipun begitu, Ghislaine, Eris, dan Sylvie berhasil membasmi mereka satu persatu. Hingga akhirnya ada seorang yang bertubuh kecil yang muncul dari barisan musuh. Orang itu adalah Wilta, yang mana merupakan salah satu dari 3 pedang Dewa Utara. Setelah kemunculannya, Wilta kemudian berduel melawan Ghislaine. Pertarungan menjadi lebih tegang. Namun saat melihat pertarungan mereka berdua, Rudius merasa bahwa ada sesuatu yang aneh. Karena Ghislaine nampak tidak bertarung seperti biasanya. Yang mana Ghislaine terlihat berhenti sejenak ketika akan melakukan serangan. Ghislaine menjadi terpojok dan dia terus mendapatkan luka-luka kecil. Rudius yang melihat pertarungan itu sejak tadi akhirnya mengetahui alasan mengapa Ghislaine terlihat berhenti ketika hendak melakukan serangan. Yang ternyata penyebab hal itu adalah mata Ghislaine terkena pantulan cahaya dari armor yang digunakan oleh Wilta. Rudius sempat ragu untuk memberikan bantuan ke Ghislaine karena dia saat ini sedang bertugas untuk mengantisipasi serangan dadakan dari Kaisar Utara Auber. Namun, karena Auber masih belum muncul juga, Rudius kemudian memutuskan untuk membantu Ghislaine. Dan Rudius lalu mengeluarkan sihir andalannya, yaitu sihir Quagmire. Namun, kali ini Rudius melakukan beberapa modifikasi. Setelah sihir Rudius dilepaskan, awan hitam kemudian muncul dan menurunkan hujan lumpur. Yang mana hujan itu kemudian membuat tanah menjadi licin dan membuat kilauan armor Wilta menjadi menghilang. Memanfaatkan hal itu, Ghislaine kemudian menggunakan teknik Sword of Light-nya untuk menyerang Wilta. Dan dia akhirnya berhasil melukai Wilta. Melihat kemenangan Ghislaine, Rudius lalu kembali mengawasi wilayah di sekitar kereta milik Ariel.
Dan dia kemudian dikejutkan oleh kemunculan seorang pria yang mempunyai tato merah di pipi serta menggunakan jubah yang dipenuhi oleh pasir. Pria itu adalah sang kaisar utara Auber. Nampaknya dia telah mengawasi jalannya pertempuran dengan bersembunyi di tanah. Hal itu dibuktikan dengan adanya lubang di sebelahnya. Tak lama setelah posisinya diketahui, Auber kemudian melepaskan serangan dadakannya ke arah Rudius. Melihat itu, Rudius juga langsung melancarkan serangannya menggunakan kekuatan lengan serifnya, yang mana lengan kiri Rudius kemudian terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Auber. Namun, ternyata serangan Rudius berhasil dihindari oleh Auber. Lawan Rudius kali ini bukanlah orang yang lemah. Auber adalah pendekar pedang yang memiliki gelar lebih tinggi daripada Ghislaine dan Aerys. Tetapi anehnya dia mengetahui beberapa informasi mengenai Rudius. Yang ternyata Auber bisa mengetahui itu karena Aerys terus mengatakan berbagai hal tentang Rudius ketika Aerys masih menjadi murid Auber. Setelah mengatakan itu, Auber lalu menarik pedangnya menggunakan tangan kirinya dan lalu dia bergerak dengan kecepatan tinggi. Melihat itu, Rudius lalu mengalirkan mananya ke dalam tongkatnya. Namun ternyata Auber tidak berlari ke arah Rudius, melainkan dia berlari ke arah Ghislaine yang saat ini sedang berlari menghampiri Rudius. Setelah mencapai jarak serangan pedang, Auber kemudian melemparkan sebuah tas ke arah Ghislaine. Melihat itu, Ghislaine dengan cepat memotong tas itu menjadi dua. Namun ternyata ada sebuah bubuk yang mirip tepung keluar dari dalamnya. Yang mana bubuk itu langsung membungkus wajah Ghislaine dan membuat mata Ghislaine berair. Serta Ghislaine menjadi bersin-bersin setelah itu. Melihat itu, Rudius kemudian menembakkan peluru batu ke arah Auber. Namun Auber masih bisa menghindari serangan Rudius. Dan dia sekarang berlari ke arah Aerys sambil menyuruh para prajuritnya untuk mundur. Setelah mendekati Aerys, Auber menggunakan teknik yang membuat pedangnya menjadi terbakar. Dan dia lalu menyemburkan minyak dari dalam mulutnya. Yang mana semburan api besar akhirnya pun tercipta. Melihat itu, Rudius langsung menggunakan sihir Waterwall miliknya untuk melindungi Aerys. Semburan api Auber berhasil dihentikan. Dan Aerys yang berada di balik dinding air langsung menebas dinding air beserta Auber juga. Dengan sekali serangan itu, tubuh bagian atas Auber akhirnya pun terjatuh ke tanah. Rudius sempat senang ketika melihat itu. Namun ternyata tubuh yang terjatuh ke tanah hanyalah sepotong kayu yang tertutupi oleh jubah. Melihat itu, Rudius dan Aerys sempat menjadi bingung. Tetapi tidak lama setelah itu ada cakar besi yang mengambil jubah yang membungkus kayu. Dan ternyata itu adalah Auber. Nampaknya jubah itu adalah benda sihir yang memiliki kemampuan menukar tubuh dengan benda lain. Setelah mengambil jubahnya, Auber kemudian langsung melarikan diri. Aerys mencoba untuk mengejar Auber. Namun, Sylvie kemudian menghentikannya karena saat ini masih ada banyak prajurit musuh yang tersebar di dalam hutan. Dan mereka harus tetap bersiaga sampai situasi menjadi aman. Setelah pertempuran selesai, Rudius dan yang lainnya kemudian mulai membersihkan mayat-mayat musuh yang tergeletak. Mereka mengumpulkan mayat itu menjadi satu dan lalu membakarnya. Karena jika mereka tidak melakukan itu, maka mayat itu pasti akan menjadi andet. Setelah membakar semua mayat, wajah Luke terlihat sangat suram ketika dia melihat lambang yang ada pada armor yang digunakan oleh prajurit musuh. Lambang itu berasal dari kerajaan Asura, atau lebih tepatnya, lambang itu berasal dari keluarga bangsawan di wilayah Milbots. Wilayah Milbots saat ini dipimpin oleh Philemon, yang seharusnya adalah sekutu Ariel. Namun, dengan kejadian ini, itu berarti Philemon sudah mengkhianati Ariel.
Dan kemudian setelah selesai membereskan semua mayat, Rudius dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk membuat perkemahan di kedalaman hutan. Selama berada di depan api unggun, Luke terlihat tertekan dan terus bergumam mengenai pengkhianatan Philemon. Meskipun begitu, Ariel dan yang lainnya terlihat tidak setertekan seperti Luke. Luke masihlah satu keluarga dengan Philemon. Dan hal itulah yang mungkin membuatnya menjadi terkejut. Atau mungkin hal itu karena apa yang disarankan oleh Hitogami kepadanya telah berbeda dengan kenyataan. Setelah beberapa saat, Rudius kemudian mengatakan sesuatu kepada Ariel. Bahwa akan ada kemungkinan besar Auber akan menyerang mereka lagi. Entah serangan itu terjadi sebelum mereka melewati perbatasan ataupun sesudahnya. Dan melihat kondisi saat ini, kemungkinan besar pos pemeriksaan di perbatasan selanjutnya akan menjadi titik serangan selanjutnya. Atau mungkin itu akan menjadi sebuah jebakan untuk mereka. Mendengar itu, Ariel kemudian bertanya tentang apakah ada cara untuk melewati perangkap itu. Yang mana dijawab oleh Rudius bahwa ada satu cara, yaitu dengan bernegosiasi dengan komplotan perampok untuk mengetahui jalur rahasia memasuki wilayah Asura. Di setiap kerajaan, pasti ada komplotan perampok atau penjual budak di daerah perbatasannya. Dan mereka pasti mengetahui jalur yang aman untuk melewati penjaga perbatasan. Sylvie setuju dengan saran Rudius. Namun, Luke menentang hal itu, dan Luke curiga bahwa Rudius telah merencanakan sesuatu karena Rudius terlihat seperti mengetahui apa yang akan terjadi. Luke lalu mulai menuduhkan berbagai hal kepada Rudius, dan nampaknya dia curiga bahwa Rudius telah bersekongkol dengan Auber. Tingkah Luke menjadi semakin mencurigakan, dan Rudius semakin yakin bahwa Luke adalah bidak Hitogami. Melihat kondisi Luke, Rudius menduga bahwa nasihat Hitogami telah melenceng dari kenyataan. Dan terlebih dengan adanya Orsted di sekitar mereka, Hitogami tidak bisa memperbaharui informasi kepada Luke. Luke yang tidak setuju dengan saran Rudius kemudian menyarankan bahwa mereka harus kembali ke tempat Perigius untuk meminta bantuannya. Saran Luke juga masuk akal, dan Rudius tidak mempermasalahkan itu selama Ariel masih aman. Namun meskipun begitu, keputusan terakhir masih akan ditentukan oleh Ariel sendiri. Setelah beberapa saat, Ariel kemudian mengatakan bahwa mereka akan mengikuti saran Rudius. Dengan alasan mereka tidak bisa meminta bantuan lagi kepada Perigius setelah Perigius bersedia memberikan dukungannya kepada Ariel. Mendengar itu, Luke masih tidak terima dengan keputusan Ariel, dan dia juga masih mencurigai Rudius. Namun, Ariel yang ada di sana kemudian mencoba menenangkan pikiran Luke, dan nampaknya hal itu berhasil untuk menghilangkan kecemasan Luke. Keesokan paginya, mereka semua kemudian berangkat menuju ke lokasi komplotan perampok. Para perampok berkumpul di bawah tebing pada kaki gunung di sebelah timur hutan. Jalan menuju ke sana cukuplah terjal. Jadi, mereka membutuhkan banyak waktu untuk mencapai lokasi itu. Selama di perjalanan, Rudius memikirkan berbagai hal, seperti nasihat apa yang diberikan Hitogami kepada Luke. Dan siapa bidak ketiga Hitogami. Meskipun sudah bertarung melawan Auber, Rudius masih belum yakin apakah dia adalah bidak ketiga. Karena mungkin saja Auber bergerak berdasarkan perintah dari Darius. Dan juga Rudius berpikir mengapa Auber lebih tertarik untuk menyerang Rudius terlebih dahulu daripada langsung menyerang Ariel. Hal itu mungkin telah menjadi indikasi bahwa nampaknya Rudius sudah dianggap sebagai ancaman yang harus dilenyapkan terlebih dahulu. Pada malam harinya, Rudius lalu pergi menemui Orsted untuk memberikan laporan. Dan di dalam pertemuan itu, Rudius bertanya tentang siapa itu Wita. Orsted lalu menjelaskan bahwa Wita adalah murid dari Kaliman ketiga.
Dan Wilta sudah lama bekerja sebagai pengawal di keluarga Notus. Wilta memiliki kemampuan untuk membutakan musuhnya dengan pantulan cahaya dari armornya yang berkilauan ketika siang hari. Dan ketika pada malam hari, dia akan menggunakan alat sihir yang dapat menyemprotkan asap hitam, yang mana asap itu bisa membuatnya berbaur dengan kegelapan malam. Wita juga memiliki kemampuan pedang yang cukup baik. Namun, Ghislaine dan Eris masih bisa menanganinya. Meskipun begitu, Wita adalah petarung yang cukup merepotkan. Setelah itu, Rudius juga bertanya tentang berapa banyak pendekar pedang yang sudah disewa musuh untuk melenyapkan mereka. Yang mana hal itu dijawab oleh Orsted bahwa mereka tidak akan terlalu banyak. Karena Darius sudah menyewa Dewa Air. Selain Dewa Air, ada kemungkinan bahwa 3 pedang utara juga sudah disewa. Mengingat mereka saat ini sudah berada di kerajaan Asura. Orsted kemudian terus menjelaskan mengenai informasi mereka dan juga memberitahu cara untuk mengalahkan mereka kepada Rudius. Setelah itu, topik pembicaraan mereka berganti dengan membicarakan Luke. Rudius bertanya tentang mungkinkah Hitogami telah meninggalkan Luke, mengingat kondisi yang terjadi pada Luke saat ini. Menanggapi itu, Orsted mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi. Namun, meskipun begitu, Luke masih bisa digunakan Hitogami sebagai anjing pengawas. Orsted lalu juga memberitahu Rudius untuk terus berhati-hati. Karena jika Hitogami sudah mulai terpojok, dia bisa saja menyuruh bidaknya untuk melakukan hal gila yang tak terfikirkan sebelumnya. Rudius paham akan hal itu. Namun, Rudius selalu meminta izin kepada Orsted untuk membiarkannya mencoba berbicara dengan Luke dan mencoba meyakinkannya untuk tidak mendengarkan Hitogami lagi. Orsted mengizinkan Rudius untuk melakukan hal itu. Meskipun Orsted sendiri berpendapat bahwa hal itu akan sia-sia. Setelah pertemuan itu selesai, Rudius kemudian segera kembali ke perkemahan sambil memikirkan bagaimana cara dia akan meyakinkan Luke nanti. Namun di saat Rudius sudah berada di dekat dengan lokasi perkemahan, Rudius melihat jumlah orang yang lebih dari yang seharusnya. Dan setelah Rudius mencapai perkemahan, ternyata orang tambahan itu adalah Ariel, yang saat ini sedang menunggu Rudius untuk diajak jalan-jalan di tengah malam berduaan saja. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.